Selamat malam. Tadi waktu baru datang saya sempat tanya, pecah-pecah masih 20 detik ya? Ternyata belum didiskon, masih 20 detik. Ya, saya hidup di dunia dua hal yang berbeda mungkin. Di industri saya di TV, tapi saya memang asalnya dari dunia independen yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang cool. Judulnya aja 2 kali, jadi saya memang kurang prepare sebenarnya di sini. Ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin cerita sedikit ke belakang. Tahun 2001-2002 saya memberanikan diri untuk membuat sebuah production house, yaitu Fictionary. Di sana kita mengerjakan hal-hal yang cool, mungkin nanti saya bisa explore lagi. Tapi tahun 2010 saya berkeputusan untuk join Fremantle Media Asia karena saya merasa stuck. Saya merasa bahwa saya masuk ke comfort zone. Oleh sebab itu saya masuk ke dunia TV. Nah, dunia TV yang kita tahu adalah seperti ini. Apakah ini hal yang cool? Mungkin kebanyakan dari kita bilang enggak, mungkin bilangnya ini tontonan pembantu atau apa. Tapi jangan sedih karena tidak semuanya enggak cool. Ada juga yang cool. Di Fremantle Media saya banyak belajar memberikan atau sharing apa yang disebut dengan inspiring, entertaining TV programs. Dan juga sesuai dengan passion saya, di sana saya banyak memasukkan documentary approach dalam reality TV. Sebenarnya passion saya yang dasar banget adalah documentary dan ingin membuat film. Tapi ya film Indonesia seperti ini. Kurang lebih ya kurang cool juga sih sebenarnya. dari posternya aja niru, kemudian kita mesti kadang-kadang mesti memberikan poster kita itu jatah kepada sponsor atau lain sebagainya. Apakah ada industri film di Indonesia? Menurut saya kurang ada ya, karena tidak seperti garment atau apapun juga industri itu ada pakem-pakem, ada peraturan-peraturan yang dibikin semacam dengan jelas oleh pemerintah. Tapi saya tidak nyerah. Mungkin cerita sedikit lagi ke belakang. Tahun 2001 seperti yang tadi saya bilang, saya mendirikan sebuah perusahaan. Tahun 2004 perusahaan itu evolving sehingga saya juga berkesempatan dengan rekan-rekan untuk membuat beberapa independen. Ini beberapa contoh dari cool things yang kita kerjakan di Fictionary. Ini kekuatan kita yaitu narrative storytelling dan pendekatan yang humanis. Ada yang TV beda, human dan lain sebagainya. Kemudian, nah, ini adalah salah dua dari kegiatan-kegiatan saya di Fictionary. Tahun 2009 atau 2010 saya berkesempatan untuk berkolaborasi untuk membuat video mapping di Fathahillah. Dan juga di waktu-waktu senggang saya masih membuat iseng-iseng aja. Ini kolaborasi tadi dengan artis Prancis untuk bikin mural. Awards juga ada beberapa yang ya kecil-kecilan tapi lumayan lah, bisa memberikan inspirasi dan juga membagikan inspirasi kepada orang lain. Kemudian oh ya, tapi saya tidak meninggalkan cool things yang biasa saya lakukan. Dalam pekerjaan saya di Fremantle Media, saya berusaha memberikan yang terbaik juga. Nilai-nilai independen itu tetap ada. Saya berusaha turun ke bawah untuk mengajarkan, selain belajar juga international production seperti apa, international approach seperti apa, dan lain sebagainya. Dan di waktu senggang saya masih membuat karya-karya independen juga. Tahun 2009 ada hal yang menarik yang terjadi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden. Saya ikuti itu sampai hampir setahun, dan 3 tahun di editing. Film ini sebentar lagi sudah selesai, sedang ada di Sundance Film Festival saat ini. Moga-moga aja masuk nanti Januari. Yang sudah pasti masuk itu nanti di Festival Film Dokumenter Jogja. Jadi country premiernya di sana. Kalau kita bangun dokumenter itu kayaknya bosen ya. Ini saya pengen tunjukkan bagaimana saya menghindari kebosanan itu. Karena film ini film panjang pertama saya. Kandidat-kandidat itu sampai dalam gitu kan, nggak ada. Paling pertanyaannya apa yang akan Anda lakukan nanti?
Pak JK, apakah Bapak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY? Ya, tentu saya setuju, karena saya masih wapres juga. Maaf. Jadi di sana waktu tahun 2009 itu saya berpikir bahwa bagaimana saya bisa memanfaatkan footage berita itu sehingga menjadi sebuah hal yang menarik. Waktu itu belum zamannya video-video war di jalanan, tapi bayangan saya akan saya kumpul di sana. Ini beberapa proyek lain yang mungkin saya rencanakan. Approach yang saya biasa lakukan adalah what if. Ini salah satu contoh waktu syuting MasterChef di Malaysia, saya melihat sebuah gereja tua. Kalau malam kita syuting di sini keren ya. Jadi bagaimana caranya pemikiran-pemikiran nakal itu kita keluarkan, kita aplikasikan, kita komunikasikan, dan find time to do it. Tahun 2006 saya memulai mendokumentasikan anak saya sendiri karena dia yang paling gampang di approach. Dan setiap 5 tahun saya membuat dokumenter tentang dia di kampung halaman saya, yaitu Toraja. Dia anak modern, tapi lahir di Jakarta dan saya tidak tahu apakah dia akan berinteraksi dengan langsung nantinya setelah dia dewasa. Oleh sebab itu saya bikin film sampai dia umur 25 tahun nantinya. Personal branding juga penting. Kalau saya bikin film seperti ini, nggak mungkin saya bikin sinetron seperti itu kan. Jadi konsistensi itu penting. Legacy juga penting. Ada salah satu staf atau rekan saya yang waktu itu kerja di Fictionary. Dia sama-sama saya bikin Barada Cilongok, namanya Acong. Dia kembali ke Yogyakarta dan dia membuat Tony Black Show, yang mungkin sekarang saingannya Vicky ya. Ya ini summary aja karena saya udah gak tahu mesti nulis apa lagi. Tapi sebelumnya terima kasih, saya sudah diundang ke sini dan senang bisa bertemu orang-orang hebat. Salah satunya Mbak Ines. Saya pengen sekali bikin dokumenter dari kartun. Mungkin nanti kita bisa foto